Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Majelis Duha Masjid Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bertemu kembali pada sesi yang ketiga ini, bagian dari tema agar ibadah tidak sia-sia. Pada sesi sebelumnya telah disampaikan satu di antara sekian hal yang harus terpenuhi agar syarat ibadah agar syarat ibadah terpenuhi dan meningkat kualitasnya. Satu di antaranya adalah mewaspadai hal-hal yang bisa merusak ibadah, seperti ujub, takabur, riya, sum'ah, syirik dan sebagainya. Maka kesempatan ini atau di sesi ini kita akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik, Syirik ini jelas sekali akan merusak ibadah kita kepada Allah. Sekali lagi bukan hanya merusak, bahkan melenyapkan nilai dari amal yang kita lakukan. Di ayat yang ke-21 sampai 22 surat Al-Baqarah misalnya, ada perintah ibadah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti disertai larangan untuk melakukan kesyirikan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah yang telah menjadikan ja'ala lakumul arda firasyan, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari tanah yang dituruni hujan tadi, tumbuh tanam-tanaman berbuah bermacam-macam, rizqan sebagai rezeki, lakum untuk kalian. Lalu Allah menutup ayat 22 dan mengatakan fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ayat ini jelas perintah untuk beribadah kepada Allah dibersamai dengan larangan untuk melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena syirik ini akan menghilangkan, melenyapkan amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Di ayat yang ke-88 surat Al-An'am misalnya, surat ke-6 ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku, dan sekiranya mereka berbuat syirik, lahabita anhum, maka terhapuslah, lenyaplah anhum dari mereka, maka ya'malun, apa saja yang mereka kerjakan, amal-amal yang mereka kerjakan menjadi lenyap. Atau di surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatana amaluka, kalau kamu berbuat syirik maka terhapus amal yang kamu kerjakan. Baik, ini poin satu yang bisa merusak ibadah kita, syirik. Yang kedua, mengerjakan dosa-dosa besar, mengerjakan dosa-dosa besar. Di hadis riwayat Al-Hakim ada sabda Nabi SAW bahwa pelaku zina, peminum minuman keras atau khamar, akan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melakukan dosa mungkin masih ada
pelaku dosa itu mungkin masih punya iman, tapi saat dosa itu dilakukan itu pasti iman sempat hilang dari dirinya gitu. Sehingga ada hadis yang menyebutkan tidaklah beriman seorang mukmin yang membunuh saat dia membunuh, tidaklah beriman seorang mukmin yang berzina saat dia berzina, sebab saat dosa itu dilakukan pasti yang dinomorsatukan adalah selain Allah. Kalau yang dinomorsatukan Allah ya nggak jadi perbuatan dosa itu dilakukan kan. Nah kalau itu terjadi berulang, ya nomor sekian kan, lalu berulang kali dia melakukan hal demikian, keadaannya menjadi permanen. Ya, permanen dalam pengertian Allah menjadi disekiankan atau bahkan tidak dipandang lagi. Maka itulah kenapa ada ulama yang sampai mengatakan dosa maksiat itu adalah derivasi kesyirikan, turunan kesyirikan. Ya, bab kalau dilakukan berulang-ulang maka menjadi tetap keadaannya di mana dia menomorsatukan selain Allah, bahkan sampai tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, asal dosa ya maksiat bisa dilakukan olehnya ya. Itu berarti kemudian dia sudah menjadi ilah bagi hawa nafsunya, tidak lagi mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jauhi, tinggalkan perbuatan dosa besar. Yang ketiga, hendaklah mengkonsumsi makanan kalau dalam pembahasan tentang hal yang merusak ibadah berarti konsumsi makanan dan minuman yang haram gitu. Di makanan dan minuman yang haram itu bisa menjadi penghalang dari diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang dalam perjalanan jauh. Nabi mengatakan orang ini dalam satu perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Ini ilustrasi yang disampaikan Nabi untuk menggambarkan perjalanan orang ini jauh. Ya, konteksnya di gurun pasir, ya, dengan angin yang demikian kencang, ini rambut yang akan kusut, pakaiannya berdebu. Ya muddu yadaihi ilas sama. Dia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Artinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya Rabb ya Rabb. Lalu dia menyebut nama Allah, ya Rabb ya Rabb, ya Rabbku wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Ya, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia juga tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Lalu Nabi mengatakan bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam kisah ini ya, sebagaimana misalnya komentar yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarahi hadis ini. Orang ini yang diceritakan oleh Nabi ini sesungguhnya telah berada pada keadaan-keadaan dan melakukan beberapa tindakan dalam doanya itu yang mestinya menjadikan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Apa saja itu? Pertama, fi safarin, ia berada dalam satu perjalanan. Nah, di antara doa yang dikabulkan atau doa yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah doanya orang yang dalam perjalanan. Ya, salasun, kata Nabi, ada 3 doa yang la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, dakwatul musafir, doanya musafir, doanya orang dalam perjalanan. Yang kedua, dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya, juga tidak akan ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Jadi orang ini berarti berada pada satu keadaan di mana doanya mestinya tidak ditolak karena dia dalam perjalanan. Yang kedua, orang ini dalam berdoa mempraktekkan adab berdoa, yaitu yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Jadi adab doa dia penuhi, ya. Maka menengadahkan tangan ke langit saat berdoa ini termasuk adab yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, dia menyebut nama Allah. Ya, Allah juga perintahkan agar menyebut namanya setiap kali kita berdoa kepadanya. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Itu di surat Al-A'raf ya. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, fada'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-namanya itu. Jadi orang ini ya
sudah berada dalam keadaan dan melakukan beberapa tindakan yang mestinya doanya diterima, dikabulkan oleh Allah. Dia dalam perjalanan, dia memenuhi adab berdoa, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya, masalahnya, problemnya apa? Orang ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, dan ia tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini yang kemudian menghalangi terkabulnya doa orang tersebut. Nah, karena itu ya perhatikan, waspadai betul hal-hal yang merusak ibadah berkenaan dengan konsumsi makanan dan minuman kita. Nah, atau di satu ayat Allah juga menyebutkan betapa makanan yang kita konsumsi itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas perilaku dan tindakan kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, atau kulu halalan thayyiba wa'malu sholiha. Makanlah yang halal dan yang baik dan kerjakan amal soleh. Itu mengisyaratkan bahwa apa yang kita makan, kita minum itu mempengaruhi kualitas perilaku kita. Baik, kemudian yang keempat, hal yang merusak ibadah adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati seperti apa? Dengki, seperti sombong dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan innal hasad iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian penyakit hasad atau dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena sungguhnya hasad atau dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kama takuluna rol hatab, seperti api memakan kayu bakar. Jadi amal-amal kebaikan bisa ya terbakar itu bisa menjadi hilang karena bisa dalam pengertian kehilangan nilai pahala, atau ya dalam pengertian kita disibukkan dengan keburukan sampai tidak bisa melakukan amal kebaikan. Sebab kalau orang sudah disibukkan dengan sifat iri, maka dia akan menyibukkan dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak baik terhadap pihak yang ya ia dengki, ya, sehingga waktunya habis untuk melakukan keburukan-keburukan itu, ya. Atau di hadis riwayat Muslim disebutkan sombong itu menjadi sebab atau penghalang seseorang untuk masuk surga. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sekecil dzarrah. Nah, ini jadi ya dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Kalau dulu sering diterjemahkan biji sawi, kalau di masa sekarang ya atom atau unsur terkecil. Sekecil apapun dari kesombongan menghalangi seorang dari masuk surga. Atau kita bisa baca juga dalam surat Al-Humazah ya, ayat 1. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, ya. Celakalah neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Jadi orang yang suka mengumpat, suka mencela itu karena punya penyakit hati. Sehingga apa? Dia disibukkan dengan keburukan, dia tidak ada waktu melakukan amal kebaikan, maka penyakit hati ini dengan demikian menjadi penghalang atau bahkan penghapus dari amal-amal kebaikan dan ibadah kita kepada Allah. Terakhir nih, yang keberapa ya? Keenam jadi. Ya, hal-hal yang bisa merusak ibadah adalah riya, ya, atau sering kita menerjemahkan itu pamer, ya, mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain, atau masuk juga dalam pengertian ini sum'ah, memperdengarkan amal kebaikan kita supaya diakui orang lain atau mendapatkan balasan dari manusia dan makhluk. Nah, ini pun juga akan merusak ibadah yang kita lakukan, membatalkan nilai pahala dari amal kebaikan kita. Misalnya kita baca di ayat 264 surat Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Dia menyebut-nyebutnya itu tadi sum'ah, ya, memperdengarkan ya sedekah dalam konteks ayat ini atau amal kebaikan apapun agar diakui oleh orang lain, mendapatkan balasan dari makhluk, maka ini menghilangkan nilai pahala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini selesai ya bagian demi bagian yang sudah coba kita pelajari bersama
agar ibadah tidak sia-sia. Perhatikan ini semua, upayakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhinya, maka insya Allah apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf ada kurang dan salahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.